Selamat malam sahabat kasih. Untuk hari ini kita bertemu lagi, tapi bukan di hari Minggu, tapi di hari Jumat tentunya. Nah, di hari Jumat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Tapi tentu saja biar berkatnya kita semakin melimpah, kita buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga pada hari ini Kau perbolehkan untuk mendengarkan sabda-Mu kembali. Semoga dengan siraman sabda-Mu ini, kami semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan mampu semakin dewasa dalam mewartakan sabda-Mu. Marilah kita satukan doa-doa kita dan rasa syukur kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Udah siap ya sahabat kasih? Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan. Sebelum kalian minta kepadanya, maka berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, demikianlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, sahabat kasih, pas ya bacaan pada hari ini seturut dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Doa apa sahabat kasih? Ya, Bapa kami. Tadi dikatakan dalam bacaan Injil bahwa kita itu minta tidak usah, atau kita doa itu tidak usah bertele-tele. To the point, caranya seperti itu ya. Tadi dikatakan bahwa di dalam doa Bapa kami pun kita mintanya itu bukan minta rezeki yang melimpah atau Tuhan saya minta mobil, minta rumah dan sebagainya, tapi minta secukupnya. Nah, karena tadi dikatakan dalam bacaan Injil, bukan saya loh ya ini yang berkata, ini bacaan Injil, sabda Tuhan yang berkata. Jadi kalau kalian gak percaya, ini menolak, ini bukan menolak saya atau gak percaya sama saya, tapi gak percaya sama Injil. Nah, tadi dikatakan dalam bacaan Injil bahwa Tuhan itu lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhannya kita, keperluannya kita. Jadi bisa kita bayangkan ya, sebelum kita berdoa atau sebelum kita meminta, seperti tadi kita di awal tadi, Tuhan pasti sudah memberikan berkat buat kita.
tahu mana yang baik untuk kita. Gini, sharing sedikit sahabat kasih. Nah, dulu sebelum saya mengenal Tuhan lebih dalam, saya itu juga masih ababil atau masih labil gitu imannya. Dimana ketika saya merasa ada masalah gitu, sedikit-sedikit langsung mengeluh, langsung, Tuhan kok hidup saya seperti ini gitu. Dan bahkan saya juga pernah sampai merasa Tuhan itu tidak hadir terhadap hidup saya, merasa kok Tuhan gini banget toh sama saya. Dan dulu saya itu juga kalau berdoa tuh panjang kali lebar kali tinggi, dimana apa yang saya inginkan itu saya ucapkan semua, dan berharap Tuhan itu ya tentunya sebagai anak-anak mengabulkan doa saya. Tapi semakin bertambahnya usia, semakin dewasanya saya semakin tahu bahwa kalau berdoa itu tidak perlu bertele-tele dan tidak perlu berkuar-kuar atau biar semua orang tahu, pintunya dibuka terus suaranya keras-keras gitu. Nah, tapi beda ya dengan kita berdoa atau kita mendengarkan sabda Tuhan lewat digital ya. Ini sudah istilahnya bukan berkuar-kuar atau memperlihatkan kepada orang lain, itu enggak, tapi ada maksud bahwa kita di sini harus mengikuti zaman. Kalau zaman dahulu kita kan belum mengenal media sosial tentunya. Jadi tentu saja kita tetap tidak boleh berteriak-teriak doanya supaya semua orang dengar. Dan saat ini karena kita berdoa atau melakukan ekaristi, terus kita berdoa, kita melakukan ibadat, semuanya sekarang gara-gara COVID kemarin ini ya, jadi sudah terbiasa dengan digital, dengan internet seperti itu. Itu memang perubahan zaman yang harus kita ikuti, yang kita harus maklumi. Bukan maksudnya kita berdoa atau beribadah itu pengen pamer tuh, enggak seperti itu. Akan tetapi poin dari bacaan Injil hari ini, tentu saja kita diajak untuk meresapi arti dari doa Bapa kami sendiri. Nah, di sini dalam doa Bapa kami, kalau kita berdoanya itu tidak hanya dengan mulut saja, tapi benar-benar diresapi dalam hati, tentu saja kita akan mengena banget lah arti dari doa Bapa kami itu sangat-sangat mengharukan. Dan bahkan kalau memang bisa meresapi, kadang tuh air mata bisa menetes. Di sini dikatakan bahwa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Nah, lengkap sekali di dalam doa Bapa kami sendiri. Di sini sudah ada doa memuliakan. Di dalam setiap doa, alangkah baiknya kita buka dengan memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Nah, di doa yang diajarkan Tuhan Yesus sudah ada ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, jadi mintanya rezeki itu enggak usah tetek bengek, saya pengen ini, pengen itu, hahihu heho. Di sini kita mintanya secukupnya. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan gitu, yang saya butuhkan gitu. Nah, dan tentunya sahabat-sahabat kasih sendiri memiliki pergulatan batin sendiri-sendiri dalam hidupnya, di mana sahabat kasih tentunya pernah merasakan di mana titik Bapak Ibu ini, sahabat-sahabat kasih ini merasa keadaan ekonominya itu
merasa sedang terpuruk, tapi tiba-tiba Tuhan memberikan rezeki. Pernah atau tidak? Kalau saya pernah. Semoga sahabat-sahabat kasih juga pernah merasakannya, dimana sahabat-sahabat kasih pernah merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya gitu. Nah, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tadi dalam bacaan Injil juga sudah dijelaskan bahwa sebelum kita meminta untuk dosa kita diampuni, tentu saja kita belajar untuk mengampuni orang lain. Sebisa mungkin mengampuni kesalahan orang lain. Nah, nek kita aja masih dengki, masih marah, atau masih gedumel gitu, tapi kok kita egois mau minta mohon ampun atas dosa-dosa kita, dan kadang kita setelah ngaku dosa pun masih melakukan dosa itu lagi, kesannya sangat egois ya. Jadi harus seimbang, harus balance. Jadi ketika kita meminta dosanya untuk diampuni, begitu pula kita harus membuka hati, melapangkan dada untuk mengampuni dosa saudara-saudara kita yang pernah menyakiti hati kita. Memang tidak mudah untuk mengampuni, tapi ingatlah, satu perbuatan yang pernah orang lain tersebut dilakukan untuk kamu, atau satu perbuatan baik yang pernah dilakukan orang yang menyakiti kamu itu salah satu cara, tips dari siapa itu, pembina rohani saya dulu. Ketika saya curhat, ini saya kok merasa sulit untuk mengampuni, beliau mengatakan seperti itu gitu. Jadi ingat satu perbuatan baik aja yang menjadi motivasi kita untuk mengampuni mereka, bahwa mereka memiliki kebaikan. Mungkin saudara-saudara terkasih pernah lihat ini ya, lambang dalam budaya Cina, Xinjiang. Nah, yang lingkaran terbagi menjadi dua, dan di bagian sisinya ada warna putih dan hitam. Yang bagian putih di dalamnya ada satu titik hitam, dan yang hitam ada sebagian titik putih. Nah, itu kan artinya seperti itu. Di dalam hati orang yang jahat tentu saja masih ada hati, setitik hati yang baik, atau sebaliknya, sebaik-baiknya orang ada titik jahatnya atau ada keburukannya gitu. Jadi di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi nggak ada yang menyebabkan kita, atau tidak ada alasan yang membuat kita tidak memaafkan orang lain. Jadi harus memaafkan. Wong kita minta diampuni, masa nggak mengampuni orang lain gitu. Nah, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami yang jahat. Nah, di sini tentu saja kita nggak ingin ya dimasukkan ke dalam percobaan, dan kita tentu saja ingin dibebaskan dari hal-hal yang jahat. Tapi sebelum itu kita juga harus mampu mengoreksi diri sendiri, di mana ketika kita sudah mulai jatuh, atau mulai jatuh dalam dosa, jatuh dalam kejahatan, kita berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, sekedar sharing saja sahabat kasih, maaf ya, rasanya sharing terus. Dan kalau misalnya sahabat kasih ingin sharing, boleh nanti bisa chat lewat WA saya atau lewat kolom komentar gitu. Mungkin sahabat kasih punya pengalaman yang lain. Nah, dulu ketika saya ingin menikah, nah posisi keuangan saya dan suami saya itu tentu saja sedang terpuruk, sedang istilahnya kolaps seperti itu. Tapi dengan niat yang sungguh-sungguh,
tiba-tiba ada aja uang itu, dan kami pun sebenarnya tidak menduga-duga kok tiba-tiba ada rezeki dan tiba-tiba Tuhan tuh mengirimkan orang untuk menolong kami gitu. Jadi percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Gak usah kita doanya itu bertele-tele atau yang aneh-aneh ini itu gitu ya. Segini saja sharing dari saya, dan saya tunggu sharing dari sahabat-sahabat kasih di kolom komentar atau bisa langsung di WA saya ya. Nah, sahabat kasih, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan sabda Tuhan bersama saya di renungan kasih ya, di mimbar kasih ini. Dan sebelum itu kita akan tutup dengan doa terlebih dahulu supaya berkat Tuhan tetap bersama kita tentunya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang sampai waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu kembali sahabat kasih di renungan kasih berikutnya. Semoga tidak bosan-bosan ya mendengarkan renungan kasih, mendengarkan sabda Tuhan dengan saya. Nah, dan jangan lupa ya, subscribe dan komen ya, like. Dan tentu saja saya tunggu curhatan-curhatan atau sharing-sharing dari sahabat kasih semuanya. Selamat malam, berkah dalam, selamat bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.